warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sobat Manggala yang kami hormati, alhamdulillah saat ini saya akan menyampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Banyak orang sering menyebut amar ma'ruf nahi mungkar, tapi sejatinya apa sih amar ma'ruf nahi mungkar itu? Amar yaitu perintah, amar ma'ruf yaitu perintah kepada kebaikan, dan mungkar dan nahi mungkar, nahi adalah larangan. Berarti perintah kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dalam surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sekarang bagaimana kita menjaga keluarga dari api neraka? Nah, di antaranya yaitu satu, memberi contoh yang baik. Orang tua harus memberi contoh yang baik. Jangan bermain HP kalau ingin anaknya tidak sering-sering bermain HP. Dan orang tua jangan pernah berbohong ketika ingin anaknya tidak pernah berbohong. Dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kalau ingin anak selalu sholat tepat waktu, maka orang tua juga harus sholat tepat waktu. Jadi yang pertama, contoh dulu, contoh yang baik. Kemudian yang kedua yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika orang tua sudah memberikan contoh yang baik, maka kita baru amar ma'ruf, perintah kepada kebaikan. Sebab kalau contoh yang baik tidak dilaksanakan, maka ketika amar ma'ruf nahi mungkar kepada anak-anak, pasti anaknya akan protes. Ayo sholat dulu, sholat tepat waktu. Tapi ketika orang tua tidak memberi contoh sholat tepat waktu, maka anak akan protes. Ayah aja enggak sholat tepat waktu dan sebagainya. Nah ini jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang ketiga, setelah amar ma'ruf nahi mungkar, nah ini amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh bosan. Jadi harus terus menerus. Jadi yang ketiga ini terus menerus atau tidak boleh bosan. Contohnya seperti ini, orang tua memerintah kepada anaknya untuk berbuat baik ini tidak mengenal waktu. Jadi misal ada nih orang tua, ketika anaknya sudah menjadi pejabat, sudah menjadi orang penting, biasanya orang tua menjadi pekewuh ketika akan memerintahkan untuk mengingatkan sholat. Mungkin pada saat jam sholat anak masih berembuk atau bermusyawarah, lah orang tua ini harus mengingatkan. Kalau saya pernah pengalaman pribadi, suatu hari saya bermalam di rumah orang tua, dan waktu itu subuh, itu ibu saya masih mengingatkan dari pintu ke pintu, ayo sholat dulu. Jadi pintunya didodok, sholat dulu, sholat dulu. Ini saya waktu itu sudah menikah, sudah punya anak. Ternyata ibu saya masih amar ma'ruf untuk melakukan sholat pada saat saya mungkin masih tidur di subuh hari. Jadi orang tua jangan sampai merasa pekewuh atau bosan mengingatkan anak, dan ini tidak mengenal waktu. Dalam arti ketika anak dewasa pun orang tua harus selalu amar ma'ruf nahi mungkar ketika melihat anaknya ini berbuat yang kurang baik, ya walaupun dalam hal ini meninggalkan mengakhir-akhirkan waktu sholat. Ya. Jadi saya ulangi, untuk menjaga diri
dan keluarga dari api neraka. Ini ada 3. 1, contoh yang baik dulu dari orang tua. Karena ketika contoh ini tidak pernah diberlakukan, tidak pernah dilaksanakan, maka tidak akan berhasil untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga itu. Kemudian yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar tadi sudah cukup jelas. Dan yang ketiga adalah terus menerus, tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia. Bahkan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar ini dari anak tidak mau untuk melaksanakan kebaikan sampai dia mau, misalnya dari anak tidak sholat menjadi sholat. Sebab ada orang tua mengingatkan anak untuk sholat, sekali diingatkan anak masih bilang nanti dulu, kedua diingatkan anak masih bilang nanti dulu, kemudian yang ketiga orang tua sudah bosan, pokoknya tadi saya sudah mengingatkan, wis gelem ra gelem nglakoni la ora urusanmu. Nah ini biasanya yang seperti itu yang terjadi. Jadi kadang orang tua bosan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini harus dari anak tidak sholat menjadi anak sholat, dari anak suka bohong menjadi tidak bohong, dari anak mungkin berkata yang kotor menjadi tidak berkata yang kotor, dari anak yang selalu bermain HP berjam-jam menjadi tidak bermain HP berjam-jam, alias dia bermain HP tapi sedang-sedang saja. Nah ini mungkin hikmah Ramadan kita. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini menjadikan pencerahan dalam orang tua mendidik anak-anaknya untuk menggiring anak-anak masuk ke surga. Saya kira cukup sekian dari kami. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.